Yang itu ada sih, sampai ada silikonnya gitu-gitu kan. Jadi tangannya lembek. Mulutnya juga. Gak usah. Stop. Waktu gua buka, rusak deh. Tapi kan kita nggak nyebut dong, kan nggak tahu. Si gue dulu pernah juga tuh nungguin mainan gue bergerak sendiri, lu pernah nggak sih? Nggak masukin kodam, Bang. Spill at Invipop bersama Rizal Kadri. Halo. Kita kembali lagi ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita. Kali ini ada seorang Medi Renaldi di sini. Udah siap ngobrol-ngobrol? Udah dong. Udah hadiah nih Buset, buat lu. langsung banget. Karena kan koinnya hilang. Ini dia. Gue lebih suka yang ini, Bang. Salah. Kenapa itu? Bentar. Wih, gila. Kerjaan baru buat editor. Ini adalah rekonstruksi apa yang terjadi sama karirnya Medi ya? Ya, betul. Wah, dia yang kena berarti. Coy. Jangan. Bentar. Nih mic gue kayaknya ini nih. Hilang juga? Letoy. Enggak hilang. Aman ya? Aman suaranya? Siap. Aman. Kalau mic aman tapi karir nggak tau. Jangan dong. Gimana keadaan setelah habis viral? Alhamdulillah. Sempet sakit. Cuma sempet meriang gue. Gua dukung lu. Kalau dukung doang anjir, bayarin nggak kalau gue sakit? Enggak. Ya, itu dia. Gambaran saya viral seperti itu. Oh gitu. Semua orang mendukung kan. Iya. Ayo Bang, hantam Bang. Ya kan jadinya gue tumbal. Oke. Kalau gue kenapa-napa siapa yang mau tanggung jawab kan? Iya sih. Tapi kasus sekarang selesai. Gue ikhlaskan saja. Tapi sampai sekarang ini faktanya emang koinnya masih hilang. Masih hilang? Masih hilang. Ini pertama kali ya daging ya di sini ya? Apaan? Enggak, udah podcast sebelumnya udah dikasih ya kalau masih hilang. Gue nolak semua podcast gue. Gila. Sumpah, Gila. termasuk Om Ded ya. Om Ded nawarin kan. Karena gue waktu itu lagi hangat-hangatnya banget. Jadi gue takut. Gue takut buat ngambil podcast kayak gitu. Iya. Kalau sekarang kan udah basi ya, jadi nggak apa-apa ya. Sekarang udah kayaknya ya udah melandai lah, udah. Iya. Jadi apa yang mau disampaikan kepada yang kerja yang bagus. Good job. Tapi ini pengalaman pertama kali apa enggak sih? Kayak apa sebelumnya juga pernah dalam tanda kutip ada pengalaman tidak mengenakan? Ini nggak nyebut ke siapa-siapa ya? Oh tidak kan? dong. Sebenarnya kalau gue dapat paket kiriman, khususnya dari ini kan kemarin gue dapat paket kiriman dari Robosen sama nama produsennya ya. Iya. Itu selalu ditahan sih. Jadi selalu beberapa hari di sana. Ketahan. Nggak bilang di siapa dong. Tidak bilang di siapa. Iya dong. Ketahan, terus pas di rumah udah ada itu lakban yang itu loh. Oh. Yang itu tahu kan? Yang transparan. Enggak transparan, putih. Lakbannya putih. Udah dong kan udah. Udah dong. Nah. Lakban Kijang 1 masuk. Nah, sempet satu waktu itu ada satu mainan gue namanya Grimlock. Oke. Itu adalah mainan Transformers juga. Bisa berubah dari dinosaurus jadi robot. Nah, waktu gue buka, rusak deh. Tapi kan kita nggak nyebut dong, kan nggak tahu. Bisa aja benturan di perjalanan. Lah bisa aja di pesawat ya kan, turbulensi. Bener. Iya kan, kita nggak tahu, kita nggak pernah bisa menyalahkan satu dan lain pihak. Iya bener. Gitu. Terus akhirnya ya udah, Robosennya sih baik banget. Dia nawarin ke gua buat ya udah dikirim balik ke kita aja. Nanti kita benerin, kita kirim balik lagi ke lu gitu. Cuma kan pertama waktu ya. Iya. Kedua cost-nya, gue harus bayar ongkirnya gitu-gitu kan. Oh, jadi, ongkir tuh tanggung sendiri soalnya. Kalau kayak gitu kan, nggak tahu sih ya, gue belum sampai ke tahap itu. Gue udah males di waktunya duluan sebenarnya. Cuma gue mikirin ongkirnya kayaknya ini bakal merugikan antara gue atau produsen juga sih. Ntar takutnya malah kapok kan. Iya lagi. Kayak gini malah diputer balikin terus kayak gini gitu. Iya. Terus ya udah akhirnya gue cari teknisi temen gue buat benerin, ya udah bener sekarang. Jadi gue yang tanggung jawab sendiri. Jadi lo bisa review itu, bisa jadiin konten. Bener. Jadi maksud gue ini bukan pengalaman pertama dan ya kalau kita sih sebenarnya berharapnya ini dijadikan pelajaran untuk kita semua ya. Oh iya, supaya ini tidak terjadi. Bener. Dan ini ya kalau bisa yang terakhir lah. Iya betul. Ada apa nih? Ini kenapa Pedro nih? Kaget. Terus ya, gue juga lihat kan gue sebelum ngobrol di sini barengan sama lo, pastinya gue ngeliat konten-konten lo dan orang-orang tuh semua tahu mungkin
Ya gue salah satunya yang akhirnya bisa kenal sama lo adalah setelah kasus itu terjadi. Terus sekarang kondisinya tuh masih nggak ada. Masih nggak ada. Koinnya doang kan? Koinnya doang. Tapi mainannya yang lain action figure gimana? Aman. Koinnya doang sama packagingnya penyok-penyok sama dalamnya ada yang robek gitu kan. Oke. Tapi seberapa spesial sih nih action figure untuk gue manusia normal yang nggak ada nih di dunia beginian gitu? Apa ya? Kayak ini deh. Lu apa? Hobi lu apa? Hobi gue sepatu mungkin atau Nah, nih sepatu. Apa sepatu termahal lu? sepatu normal. Oh nggak enak ngomong di sini. Ya, yang sebut aja. Orang pajak ada yang nonton ya? Nggak ada. Apa ya? Apa deh? Contoh apa gitu. Contoh. Lu beli sepatu apa gitu yang mahal. Yang lu belum punya gitu. Ini Raf Simons deh contoh. Oke, lu bayangin itu sepatu lu datang tanpa tali. Gimana rasanya? Iya ya. Lu masih bisa cari talinya. Bener, Ya bisa. kan? Tapi udah kayaknya nggak otentik lagi. iya, kayaknya kayak ini nggak seperti yang keluar dari pabrik Iya, itu gitu. dia. Apalagi ini kan ini ya barang pemberian untuk gua mereview gitu kan. Ya. Dan ini tuh dia sih ngomong sendiri ya Robosen, dia bilang ke gua ini tuh cuma dikirimin ke top 1 reviewer di setiap dunia. Gitu dia bilangnya. Gue sempat ini juga sih upload postingan tersebut screenshotan itu karena gue bangga banget kan ke Twitter, tapi ternyata dia nggak suka gue mention kayak gitu ya, gue hapus lagi. Tapi itu dia bilang kayak gitu, ini hanya untuk top 1 reviewer di dunia gitu. Jadi gue salah satunya, harusnya gue dapat privilege itu, cuma ternyata tidak ada. Mungkin turbulensi. Mungkin turbulensi karir. Tapi poin plusnya adalah kita bisa lihat di sini gue lagi ngobrol barengan sama seorang top reviewer asal Indonesia dong. Iya dong, kan sombong dikit dong. Kan? Tapi emang jarang Pak, reviewer mainan di Indonesia tuh dikit banget. Dan akhirnya peminatnya banyak gitu ya. Kalau peminat mainannya banyak. Sekarang tuh gua ngeliat toko-toko mainan kayak blind box gitu-gitu, orang-orang udah pada ngantri apa segala macam. Dari pagi tuh bahkan dari mall baru buka udah ngantri. Cuma untuk menjadi kreatornya tuh masih jarang banget. Masih orang lebih milih beli aja daripada mereka bikin video juga gitu loh. Gue lihat tuh kalau nggak salah di salah satu mall tuh yang ada coffee shop tapi yang di Lotte Shopping Avenue kalau nggak salah. Jadi itu tuh kayak mungkin koleksi pribadi tapi dijadiin museum ini gitu kan. Statue for Heroes, yang statue gede gitu kan. Iya, itu kayak museum gitu sih kayaknya. Itu termasuk di genre lu juga atau nggak sih? Enggak sih, gua kurang suka statue gua. Karena terlalu mahal dan ya udah nggak bisa bergerak gitu. Cuma begitu doang, kayak begini. Lebih kepajangan. Kepajangan. Kalau lo berarti spesialisasinya yang bisa lo pakai, lo bisa mainin atau gimana? Yang bisa gue mainin, terus gue kan suka dulu gue ilustrator juga, jadi gue suka anatomi gitu-gitu. Gue suka banget kalau mainan bisa digerak-gerakin, karena kayak lebih manjain imajinasi aja sih. Iya. Jadi misalnya gue punya Spider-Man, gue gayain kayak gini, set gitu. Kalau misalnya statue kan nggak bisa kan. Ya udah cuma begitu aja gitu. Kayak gue lebih suka yang bisa bergerak. Gue tuh pengalaman gue mungkin punya action figure, contohnya Stone Cold Steve Austin. Wah. Iya, dari SmackDown kan? Iya, tahu. WWE. Waktu itu masih WWF, masih spesialis di binatang waktu itu. Nggak gitu. Dan terus dia tuh action figurnya tuh yang kalau lo bengkokin tangannya, dia ada suaranya. Ada ya? Ada itu zaman dulu banget loh, itu Stone Cold mah. Iya, ketahuan umurnya dong. Iya, ketahuan umurnya. Banget, arahnya ke situ kan. Udah ada yang kayak gitu berarti zaman dulu ya? Zaman dulu ada yang kayak gitu, tapi itu juga tahun 2000-an, kalau lo pertama kali berarti dengan mainan seperti itu, action figure seperti itu pengalamannya kayak gimana? Gua dari kecil sih, gua suka mainan dari gua TK bahkan. Oh ya? Nah, dulu gua kan ini ya, Toy Story itu dari tahun 95 ya? Iya. Gua lahir 96 lah. Gua lahir 96. Nah, tapi setelah gue umur masuk TK, gue lumayan sering dikasih tontonan Toy Story gitu-gitu tuh sama nyokap gue. Nah, terus ya udah di zaman itu gue ngumpulin koleksi Toy Story apa segala macam. Tapi karena waktu itu kan saya tidak punya uang ya. Jadi dulu lo tahu ini nggak Slinky Dog? Slinky itu gimana? Slinky yang panjang. Slinky yang ada pernya itu. Iya. Gue nggak bisa beli itu, Pak. Jadi apa yang dilakukan nyokap gue beli binatang-binatangan yang kecil-kecil. Sorry itu suara koin ya? Iya. Agak sensitif gue. Baru mau ngasih nih beli.
Jadi dulu nyokap gue, lu tahu nggak sih ada binatang-binatangan yang sekantong plastik isinya banyak tuh, ada jerapah apa segala macam. Tuh Nah, depan sekolah tuh biasanya nah, jualan biasa tuh. depan sekolah kan. Iya. Dicomot lah tuh anjing satu, dipotong jadi 2, Ditempel per. pakein per. Itu mainan gue zaman dulu kayak gitu. Oke. Nah, itu dari TK lah gue emang udah suka mainan sih. Ya gara-gara Toy Story itu sih, karena filmnya spesifik banget kan ya, soal Toy Story, tentang seorang anak yang mencintai mainannya. Benar. Pada zaman itu, bikin kita pengen koleksi mainan juga sih. Iya sih. Nggak tahu sih, gue dulu pernah juga tuh, nungguin mainan gue bergerak sendiri, lu pernah nggak sih? Nggak masukin kodam bang, gerak sendiri. Lu pernah nggak sih, apa gue doang? Gue Pernah nggak, lu nggak tahu ya? Kalau gue ya tahapnya gue tuh ngobrol sama mainan, gitu doang. Tapi nggak sampai tahap kayak Masa sih nggak pernah? oh gini, gue naruh dia terus Nah gitu, pernah kan pasti kan? Itu gue sampai di tahap kayak gitu. Kalau gue gara-gara film ini Small Soldier. Oh iya. Tuh kayak gitu karena kan itu juga robot yang gara-gara chipnya terlalu pintar akhirnya pengen menguasai dunia kan. Tahu gue. Iya berarti ya masa kecil yang ngebentuk kita sampai akhirnya contohnya kayak cerita lu tadi membentuk lu sekarang. Yang gue penasaran gini, apakah ini bentuk revenge terhadap inner child lo kayak lo memuaskan inner child lo dulu gue nggak bisa beli mainan, sekarang adalah waktunya. Jujur iya banget sih, Iya. banget sih. Apalagi sekarang kan ini mainan bukan cuma buat gue koleksi doang ya. Jadi gue sekalian kerja juga kan. Iya. Gue jujur aja ya, kalau gue nggak jadi YouTuber reviewer mainan, gue nggak akan beli mainan sebanyak ini sih. Tapi sekarang karena ada purpose-nya, gue jadi punya kemewahan itu, gue punya privilege buat ya udah gue beli aja semua apapun yang gue penasaran zaman dulu, dan sekarang bisa jadi duit lagi gitu. Jadi sekarang ini sih gue punya kemewahan itu, jadi bener sih itu bentuk revenge gue. Tapi sekarang karena gue jadi reviewer mainan, kalau gue nggak jadi reviewer mainan, mungkin gue hanya akan di batas penasaran aja. Penasaran, pengen tahu ya gimana? Iya, bukan sampai gue review, makanya semua excitement gue di konten gue itu real semua. Karena kayak, anjir ternyata ini bisa begini ya gitu loh. Jadi tidak pernah beranjak dewasa. Tidak pernah beranjak dewasa. Jangankan gue, Om Ded. Iya. Om Ded kan gue ke podcast dia. Gue bawa dong helm War Machine. Lu harus lihat mukanya Pak. Sumringah banget gila. Dagunya sampai gede. Enggak, emang gitu. Emang gitu. Emang kebetulan referensi Squidward. Om Ded, tolong Om Ded. Enggak, maksudnya yang gitu. Iya, aduh masa somasi. Gitu sih. Jadi bener sih. Yang paling aneh yang lo pernah review tuh so far apa sih? Wah, apa ya? Apa ya, Mat? Lu ada ini nggak, Mat? Gue lupa juga sih, terlalu banyak sih yang gue review. Yang paling aneh. Oh, gue tahu. Kucing. Kucing binatang? Kucing lo review? Karena lucu aja. Thank you. Nih, lo kalau buka profile gue di YouTube, itu most popular video gue itu. Kucing. 14 juta views video panjang. Itu katanya emang salah satu cara nge-hack algoritma adalah harus ada video kucing ya? Iya, pecinta kucing kan banyak ya. Yaudah gue review aja, ini detail mukanya guys. Oh, lihat fiturnya dia bisa makan. Ada kabel chargernya. Ini tuh nggak adil loh, sama kayak salah satu video paling banyak viewsnya di TikTok adalah video review air es. Lo tau nggak video paling banyak ditonton gue kedua apa? Apa? Review angin. Lo tau ini kan? Tadi gue liat SIM lo. Iya. SIM lo SpongeBob kan? Iya. Coba keluarin dong SIM lo. Nah, lo tau nggak apa yang gue review? Apa? Invisible bot mobil. Dunia tuh kadang-kadang nggak adil ya. Yang nonton 11 juta, Pak. Modal gue cuma 40.000. Bayangkan AdSense-nya sebanyak apa. Gue mau tepuk tangan tapi gue kayak nggak ikhlas gitu loh kayak. Gue juga nggak ikhlas karena itu bukan mainan yang gue suka. Kayak ya udah gimmick aja gitu loh. Ya Allah, tapi laku ya. Tapi laku, bahkan lebih laku daripada semua Optimus Prime gua, Megatron, Grimlock, itu yang lebih laku. Angin. Ya. Angin. Gua ya, ini fun fact ya. Gua semenjak itu viral, demi Allah nih ya, gua sempet beli angin dari berbagai kota. Ada angin Depok, angin Bekasi, angin
Tegal. Oh, Udah gua kumpulin. Gua sih niatnya gua mau review bareng Dustin, tapi nggak tahu kapan ya. itu tuh kalau angin yang di Bekasi denger-dengar agak sedikit berkabut ya. Sama ada bau bantar gebang. Dikit. Kalau angin Depok katanya ada ini suara lagu wali kotanya. Oh iya bener sih. Gua apa tuh lagunya? Hati-hati di jalan, jangan ugal-ugalan, lampu merah. Gue senjol koin lah ya. Kan gua anak Depok. Oh, lo anak Depok. Gua anak Depok. Gue Bekasi gue. Gua Citayam malah. Oh, lu Citayam. Citayam. Jauh juga ya. Iya. Pantes koin lu hilang. Enggak. Woi. Kalau mainan yang paling susah lo dapetinnya, akhirnya gue bisa dapet itu. Paling susah. Ada dulu gua punya Stinky Pete itu dari Toy Story 2. Oke. Nggak tahu lu nonton apa enggak ya. Tapi itu ada villain-nya dia dan ini nggak dibikin di mana-mana. Oke. Nah, saking nggak dibikinnya akhirnya gue minta seniman dari Taiwan buat bikinin dia. Kayak 3D print gitu atau gimana? Iya, jadi 3D print, terus badannya dia bikin dari kapuk-kapuk gitu, sampai jadilah satu mainan Stinky Pete yang paling mirip yang bisa ditemuin sama orang. Itu harganya 14 juta. Tapi views-nya nggak 14 juta. Makanya udah review angin aja. Iya sih. Angin sama kucing. Iya, udah. bener sih. Kucing-kucing kampung. Bener. Ya Allah, nyesel nggak kayak, aduh udah 14 juta kayak gitu. Dikit. Kalau yang belum kesampaian tuh yang mana? Belum kesampaian apa ya? Kayaknya gua nggak ada target buat ngumpulin sampai segitunya sih. Jadi kayak semuanya alhamdulillah kesampaian aja. Karena apapun yang gua review kan sekarang bisa gua review. Ya karena balik lagi karena itu jadi kerjaan juga kan. Iya sih. Tapi kalau gua nggak kerja sih, gua nggak akan beli sih. Iya sih. Jadi sekarang sih kesampaian aja karena bisa dijadiin konten kayak gitu. Oke, dan emang nggak terbatas ya apapun mainannya. Gitu. Kalau bisa lo pegang, lo lihat fungsinya apa. Kalau yang one of one kayak Wonder Woman. Nggak minat gua. Yang itu ada sih sampai ada silikonnya gitu-gitu kan. Jadi tangannya lembek. Mulutnya juga. Gak usah. Stop. Ada bahkan yang bisa pakaiannya lu buka. Stop. Oh iya, stop. Tapi ada beneran, lu mau? Ada beneran. Gue ada linknya nih. Ada, Bang, istri gue nonton. Daripada sama orang? Bener juga. Enggak. Kan enggak. belum kita kan nggak tahu buat apaan. Konten kan? Buat mainan kan. Ya buat mainan. Agak aja. salah tuh cara lu ngomongnya tadi. Tapi ada. Tapi emang sebesar itu ya? Sebesar itu, 1 banding 1. Industrinya tuh sebesar itu ya di seluruh dunia pun, maksudnya ngomongin soal mainan secara keseluruhan. Di seluruh dunia, ini nggak usah ngomongin dunia deh, Thailand. Oke. Thailand tuh hidup banget industri mainannya. Kemarin gue sempat lihat ada orang thrifting, orang kan thrifting biasanya baju. Iya. Ini thrifting mainan. Di mall, mainan digeletakin aja orang pada rebutan ngambil apa segala macam. Kayak gitu di Thailand. Terus juga di Thailand senimannya itu udah mendunia juga. Iya. Dia kolaborasinya udah sama brand-brand internasional kayak Powerpuff Girls gitu-gitu. Kemarin gue baru review Itu juga. yang 3 kotak pink itu ya? Iya. Bener. Baru ada di YouTube lo ya? Bener, itu di kemarin aja pas gue datang ke tokonya, orang-orang ngantri dari pagi buat dapetin tuh mainan. Itu pun mereka nggak bisa dapetin cuma-cuma, mereka harus belanja dulu 500.000. Ada registrasi KTP. Ada registrasi KTP, baru mereka bisa nebus tiga doang. Tuh teknik-teknik kayak gitu cuma ada di Indonesia apa di luar negeri juga ada sih kayaknya? Gua nggak tahu sih, soalnya gua nggak pernah nge-war di luar negeri anyway. Tapi emang nyatanya di luar negeri pun itu sold out. Jadi itu emang orang mau just tip juga nggak bisa, makanya orang pada ngantri di Indonesia karena di Indonesia ketinggalan kan kita, jadi mereka baru rilis di Indonesia, makanya orang pada ngantri di sini. Oke. Gitu. Di Thailand juga, saking hidupnya, ada satu mall, isinya mainan semua. Oh iya? Itu namanya Mega Plaza Savan Lake. Oke. Bener-bener dari lantai 1 itu udah elektronik sama mainan, lantai 2 mainan, statue, paling atas blind box apa segala macam. Itu satu mall. Gue pernah datang tuh ke mall kayak gitu, kayak apa di Bangkok tuh ya. Jadi emang ada 4 lantainya isinya mainan. Terus kayak spesifik gitu, satu lantai isinya airsoft gun semua. Iya. Satu lantai isinya action figure semua. Bener. Tapi kalau gue hobinya tuh ini kamera. Oh iya, analog. dia di mall itu juga ada yang jual. Apa mall itu? Kayaknya kan ya? sama deh. Iya. Kayaknya sama Jadi deh. satu mall itu satu lantai isinya kamera. Iya bener. Gue ke situ tuh. Iya. Kayaknya itu mallnya yang udah. Tapi itu pun buat gue yang nggak terlalu mengikuti secara secara dalam gitu ya. Tapi kan gue suka nonton kartun, gue suka nonton Marvel, DC. Gue ngeliat kayak amazed banget. Wah ini
Keren banget. Hidup banget sih di sana. Cuma permasalahan gue selalu satu adalah ketika gue beli di sana gimana cara gue bawa pulangnya. Ya tinggal bawa saja. Tapi kan Seenggaknya ya. Kalau memang ada pengecekan, kita kan nonton. Oh iya, aman. Kalau ada kitanya, jadi gak apa-apa. Iya dong. itu sih. Iya dong. Jadi kan tidak kan, perlu. kalau bayarnya lebih mahal. Kalau itu ya udahlah. Kalau itu ya udah nggak ada pilihan. Kalau di Indonesia industrinya sebesar apa? Kita ketinggalan jauh kah? Contohnya sama yang tadi lo bilang sama Thailand, kita seketinggalan itu kah? Atau gimana? Kita ketinggalan banget sih menurut Ini gue. industri mainan ya, secara keseluruhan. Kita ketinggalan banget. Sorry, gue potong. Industri mainan itu termasuk action figure, termasuk mainan-mainan yang lain nggak sih? Mainan tuh banyak. Ada mainan bayi, ya kan? Oh, itu termasuk ke dalam... Enggak, makanya beda. Kayak beda genre lah. Oke. Jadi kayak ada main bayi, Ya. ada art toys, ada designer toys, ada action figure, ada statue gitu-gitu. Jadi banyak genrenya. Oke. Yang paling populer tuh yang mana? Yang paling populer kalau untuk sekarang ya itu blind box sih. Blind box? Blind box Oke. aja sih. Oke. Dulu action figure lumayan rame kayak Hot Toys kalau lu pernah dengar. Itu adalah action figure yang mirip sama aslinya. Oke. Jadi kalau ada Spider-Man mukanya Tom Hollandnya mirip gitu-gitu lah. Tapi sekarang udah turun banget karena emang udah nggak semenarik itu lagi. Orang-orang udah bosen aja. Oke. Dan banyak kompetitornya yang lebih bagus juga sekarang. Kalau dulu kan dia doang. Kalau blind box tuh yang ya lo beli, lo nggak tahu di dalam tuh isinya apa? Iya, itu. Oh, Dan oke. harganya relatif murah. Jadi kayak satu box bisa 125.000 atau 200.000 gitu lah. Tapi lo nggak tahu ternyata lo bisa dapet yang rare gitu ya? Nah, kadang dapat sebutannya secret character. Oke. Itu harganya bisa sampai jutaan tuh kalau lu dapat itu. Gue nggak tahu tuh judi apa enggak ya. Enggak sih. Itu kan rezeki. Iya nggak sih? Rezeki, Iya kayak rezeki. beli ini minuman apa zaman dulu minuman botol. Biasanya kan kalau gosok ini Iya. dapat mobil gitu kan. Emang agak tipis ya, jadi saya nggak bisa komentar macam-macam. Gitu. Jadi sekarang yang lagi happening banget itu blind box karena emang harganya murah, nggak makan space juga. Iya. Lu beli satu kan ya sekecil-kecil Oreo itu doang paling kan. Cuma ditaro mana juga bisa Iya, gitu. iya, Nggak terlalu makan tempat gitu. Iya, iya, Harganya iya. juga murah. Kayak segede Funko gitu ada. Segede Funko ada Shinchan. Gue kemarin beli itu. Bisa gerak lagi. Bisa gerak. Beneran. Bisa joget. Hah? Sumpah. Bisa naik sepeda, bisa joget. Oh gitu. Beneran. Bisa ke Indomaret. Gak bisa. Ada. Blind box sudah aneh-aneh sekarang. Makanya lagi happening banget. Lo mainan sebanyak apa sih di rumah lo? Sorry, lo udah berkeluarga atau belum? Belum. Kira-kira yang tinggal di rumah lo ngerasa keganggu nggak sama kebanyakan rumah? Sama kebanyakan mainan? Editor gue, ini kan gue bawa ya. Oke. Sampai nggak bisa selonjoran. Ya nggak sih, Mat? Saking banyaknya box di depannya. Karena gue udah nggak tahu, Pak, buat taruh mana lagi. Kayak, ini gue mau pindah kantor, sumpah, gara-gara ini. Iya. Udah penuh banget. Mau ke studio ini? Boleh sih. Salah. Kok fotonya nih? Jangan dong. Shooting di mana dong? Jangan dong. Jadi gitu sih, penuh banget sih. Itu semuanya akan lu review atau ada yang lu nggak review cuma karena kepuasan pribadi aja? Gue jarang banget beli mainan untuk kepuasan pribadi gue. Oke. Karena biasanya kayak gue ngerasa sayang gitu kalau misalnya beli. Oh, Nggak gitu. gitu. Gue biasanya kalau gue beli udah pasti harus ada tujuannya, yaitu buat review gitu. Nah, Sekarang gitu ya? sekarang kayak gitu. Oke. Jadi yang banyak di rumah gue itu entah barang yang abis gue review beserta box-boxnya, Oke. ataupun barang yang akan gue review gitu doang sih. Jarang gue beli mainan yang buat gue doang gitu, karena sayang. Iya sih. mending dijadiin duit. Kalau bisa jadi sesuatu Kalau gitu bisa jadi kan, sesuatu, yang mending jadi sesuatu juga. menghasilkan gitu ya. Bener. Lo awalnya kan kalau salah benerin ya. Lo awalnya kan kontennya tuh soal ilustrasi ya, ilustrator ilustrasi, kan. Karena emang lo backgroundnya juga sukanya sama yang begituan ya. Betul. Kepikiran bikin mainan sendiri dari ilustrasi lo atau udah? Kalau dari ilustrasi mah susah banget ya. Tapi gue ada kepikiran pengen bikin mainan juga tuh. Oke. Jadi konsepnya blind box. Ah. Ntar kalau gue ngomong di sini ntar dicontek orang lagi. Oh iya. Ya udah bisik aja. Nah, jadi gini. Aduh. Kedengeran. ASMR dong. Tapi kepikiran sendiri lah. Kepikiran. Nggak, gue ini aja lah. Gue kepikiran ini sih. Kayaknya menarik deh kalau blind box. Nggak tahu ya menarik apa enggak ya. Blind box, misalnya karakter gue bikin sendiri. Tapi ntar kalau lu ambil satu box, isinya tangan doang.
Terus isinya kepala, jadi isinya nggak badan. satu bentuk. Ntar kalau lu beli semuanya bisa disatuin gitu jadi satu figur. Gila. Jenius banget gak sih Jenius gua? banget. Tolong dong Mattel. Nggak, ini sebenarnya kayak gini-gini kayak blind box itu mirip-mirip NFT juga ya. Mirip, Iya. tapi apa ya? Kalau NFT kan ya digital Nah gitu. iya nggak ada fisiknya aja sih. Lo nggak bisa pegang, tapi kan kayak lo beli, udah gitu di generate-nya tiba-tiba dapatnya apa, tiba-tiba bisa dapet yang rare gitu ya. Dan kalau ini kan kita beneran bisa nikmatin gitu. Iya, Kayak detailnya apa Iya, segala iya, macam, apalagi karakter favorit lu kan. Oke. Kayak gitu. Jadi ide lo ya pengen bikin sendiri. Pengen bikin sendiri sih. Dan sesusah apa di Indonesia kalau misalnya lo mau mulai sendiri? Karena gue lihat ada beberapa produsen mainan kan yang ada di Indonesia, action figure juga banyak kan. Susah kalau mau mass produce. Oke. Karena bikin pabriknya mahal banget. Oke. Jadi untuk bikin mainan tuh lu ada minimum ordernya apa segala macam buat cetakannya gitu-gitu kan. Nah, buat cetakannya aja tuh udah kayaknya miliaran sendiri deh. Buset. Oke, tolong dong kalau ada investor, tolong banget kayaknya ini ide yang bagus deh. Klik link di bio ya, nggak ada. Cek ranjang Gitu. kuning nggak ada. Jadi nggak ada. kalau buat mulai sendiri sih ya susah sih. Tapi enak kalau misalnya bisa ada investor. Enak. Karena lo udah punya ide dan lo udah punya base following. Bener. Gitu. Kayak Tapi gitu. udah mulai scratch sendiri gitu kayak gambar. Udah bikin deck-decknya udah bikin. Lo tuh emang basicnya adalah seorang yang di desain grafis, kuliahnya atau gimana? Enggak, gue kuliah teknik industri gue. Salah dong. Salah. Kenapa lo nggak ngurusin semen? Iya, karena gue nggak minat ke situ. Oh. Jadi Ngapain lo kuliah industri? disuruh bokap. Iya sih, Udah iya kelar sih. kan. Gua juga- Gue aja milih teknik industri karena itu teknik yang paling gak teknik katanya. Jadi kan gue disuruh, kamu harus ambil teknik gitu. Anjir gue riset kan. Ini apa nih teknik yang paling gak teknik? Gue carilah teknik mesin banget, elektro banget, apa segala macam. Ya udah teknik industri katanya karena dia ya udah apa namanya luas banget gitu lah, general banget. Ngitungnya banyak juga tapi. Berak lah. Masuk. Praktikumnya di semuanya. Gue praktikum mesin iya, praktikum IT iya, praktikum elektro iya, buset dah. Nyesel ya? Lumayan. Tapi lumayan kepake juga ilmu-ilmunya karena dia belajar bisnis juga. Saking semuanya dipelajarin, itu sampai bisnis juga dipelajarin. Ya soalnya luas ya industri. Luas banget. Industri kan bisa apa aja. Bisa apa aja. Bahkan skripsi gue soal mainan. Oh iya? Iya. Apa judulnya? Judulnya, judul panjang banget. Tapi seputar apa? Gua ngambil satu produsen mainan, dia tuh bikin mainan dari limbah kayu palet. Nah, gue bikin Sorry, Pak, kayu palet tuh kayu apa? kayu palet tuh kayu yang buat pengiriman. Jadi kayu-kayu yang packaging Nah, ya, kayak gitu-gitu. ya supaya nggak rusak gitu-gitu. Bener. Nah, itu dia kumpulin limbah kayu paletnya, dijadiin satu mainan lagi. Dan kita bisa ngecat sendiri, kita bisa bikin karakter sendiri dari mainannya kayak gitu. Menarik banget kan? Makanya waktu itu gue jadiin skripsi gue. Gue meneliti itu gitu. Keren. Tapi waktu kemarin Transformer pakai kayu palet nggak sih kirimnya? Enggak sih. Oh gitu. Pantes. Mantus Turbulensi. Iya, bener. Ini aman nggak sih kayak gitu? Terus juga satu fakta yang gue tahu soal lo gitu ya. Ini ternyata Abang None ya. Iya, Abang None. Salam takzim dulu dong. Lu abang None juga? Enggak. Kok lu tahu salam takzim? Tahu, temen gue banyak. Banyak banget pasti kan. Awal lagi jadi Ayo, penyiar. iya, Jadi penyiar banyak kan? Iya benar. Ya, itu udah salam takzim. Gitu. Assalamualaikum. Terus kanan, kiri. Bang None mana? Jakarta Timur. Oh, Jaktim. Jaktim. Bro, Jaktim, bro. Yoi bro, Gila, bro. Jaktim Pride. Gua kampung rambutan lo mana? Lah iya. Lah apa? Gua Lah di apa? gua di Iku jadi bahasa Jawa. Lah beda. Gua ikut ini kakak gua. Kartu keluarga kakak gua. Itu di Kan gue tadi kan Citayam gue kan Iya, tinggalnya kan. iya. Tapi emang gue lahir di Jakarta. Oke. Tapi KTP gue kan tadi Depok. Jadi akhirnya gue ikut kartu keluarga kakak gue di Cawang. Cawang. Di Cawang. Deket Becondet itu. Lah iya. Lah. Oke. Bagen. Silakan. Lah Bagen. Tahu kan gue bahasa Bekasi itu ya. Sekarang mah udah kagak danta tapi ya. Lah kagak danta. Dah. Sekarang coba lihat kamera. Sebutin 3 tempat di Jakarta Timur yang mantep banget buat didatengin. Trans Studio Mall Cibubur. Iya sih. Enggak, ini ada nih. Bener kita tes nih. Itu apa namanya? Anjir kok gue lupa sih, Bang? Apa? Kok gue lupa sih? Taman Museum Lubang Buaya. Museum Lubang Buaya, Itu oke. gue datang ke sana ya. Iya. Merinding gue. Iya. Karena
ini kan, ada Diorama. Lu pernah datang? Iya, pernah. Kayak hidup banget gak sih? Iya, benar. Itu merinding banget. Itu lu kesana waktu SMA atau waktu jadi Abang None? Waktu jadi Abang None, kan ada turnya gitu iya, kan. iya, Terus gue datang, gila ya ini surreal ini ya. Ngeri banget dioramanya. Karena kan kita kayak ngelihat di balik jeruji gitu kan. Terus kita lihat, wih gila ini. Dan real kan skalanya 1:1 kan? Lupa gue, tapi terasa hidup banget sih. Iya. Nah terus ada juga PGC. PGC beli kabel. Buat apa? Bukan. Jakarta Jam Center. Jakarta Jam Center. Apaan tuh? Gue nggak tahu. Isinya kalau lu masuk nih di Jakarta Timur ya, Iya. Batu Akik. Oh, ya tahu. Dekat stasiun Jatinegara. Iya, betul. Iya, benar. Lagi apa ya? Udah Trans Studio Mall Cibubur. Taman Mini Indonesia Indah, bro. Taman Mini Indonesia Indah, bener. Mini Indonesian Beautiful. Betul. Wonderful Indonesia. Park Mini Indonesian Beautiful. Iya, Taman iya. Mini Indonesia. Mini Indonesia. Taman Mini, iya. Kalau di translate kan? Iya, translate goblok itu. Itu Pak apa namanya Jakarta Jam Center. Gila, lu background lo macem-macem ya, teknik industri. Waktu itu Abang None ngapain lo ikut Abang None? Itu gue sampai Apa motivasinya? skripsian, terus gue agak gabut. Oke. Terus gua ngerasa gue butuh dilatih public speaking. Oh. Karena gue sebelum ikut Abang None, Iya. gue sempat diundang Om Deddy Corbuzier di Hitam Putih. Pernah. Gara-gara gambar gue, gara-gara gue jadi ilustrator. Tapi gue gelagapan, Oh, gitu? nggak bisa ngomong gue. Karena gue nggak pernah muncul di talk show manapun, mau di sekolah, mau di tempat kuliah, nggak pernah gue. Itu pertama kalinya gue nongol di TV nasional. Gue nggak punya basic sama sekali public speaking. Itu gue keringet dingin, mulut gue kering, gelagapan gue. Gila. Gara-gara itu, ya udah gue pengen belajar public speaking sih, karena gue ngerasa kayak bakal kepake di ilmunya gitu. Tapi sekarang berarti public speakingnya udah lebih jago dong. Lebih lebih ada tekniknya kan sekarang. Iya. Lebih ya bener sih, lebih jago lah. Lebih bisa untuk Lebih ngobrol. bisa, bener. Mungkin lebih tepat lebih bisa. Kayak sekarang juga kan terasa lebih cair, nggak kebayang waktu tiba-tiba lo di interview pas 2016 gitu. Wah itu kacau banget sih, Pak. Kacau banget. Gue sampai malu sendiri gue nontonnya kayak, gue mending gak usah datang Masih kali. ada. Masih ada. Dulu tuh masih ada. Dan komen-komennya kayak gitu. Medi Rinaldi pas masih jamet. Komen-komennya jahat banget, anjir. Medi Rinaldi mirip Gibran. Ya. Ada yang komennya itu. Sumpah. Mirip gak sih gue? Coba nih ya. Iya, ada kemiripan. Hidungnya. Ada loh yang bilang gue mirip Gibran. Hidungnya. Mudah-mudahan kita doakan rezekinya juga ya. Amin. Jadi ya. wapres maksudnya. Nggak usah dijelasin, maksudnya kan kita doain aja rezekinya. Ya emang kenapa jadi wapres kan? Bagus. Respect, capsir ngap. Aduh, tahu nih, habis ini ada episode lagi. Gitu. Fotografer juga? Fotografer Atau hobi foto? hobi aja sih. Hobi aja. Saking hobinya, nah itu sih gue mungkin oportunis ya. Oh ya, berarti. Jadi dulu kalau ada lomba-lomba foto, gue kirimin aja foto-foto gue. Padahal cuma foto pakai, iya ada yang menang. Ada yang menang. Gue inget banget di UPN gue menang. Demi apa? Demi Allah. Hadiahnya apa? Duit 500.000 apa? Ya, lumayan lah buat anak kuliah Iya, kan. itu fotonya pakai kamera bener. Handphone. Pakai iPhone 6. Yang jadi pertanyaan adalah jurinya. Jangan salah, juara favorit. Keren. Jadi dari likes. Gue mau foto jempol kaki juga kayaknya menang gue. Dari likes. Ya, Gue kumpulin temen-temen gue. Likein dong. Oh, buzzer dong. Iya. Tanpa bayaran. Gitu. Zaman dulu kayak gitu gue. Tapi dari itu semua, maksud gue dari semua background lo ya, lo kuliah, teknik industri, Abang None, ngulik fotografi juga, akhirnya menjadi YouTuber yang awalnya ilustrator sekarang jadi review mainan. Lo ngerasa sekarang adalah karir paling tepat lo atau enggak? Paling tepat sih, Oke. karena kalau sekarang itu pintu peluangnya juga lebih banyak, gue bisa bekerja sama dengan lebih banyak orang. Yeah. Kalau dulu pas jadi ilustrator, gue kayak nggak ada orangnya. Oke. Jadi semua Instagram gue isinya gambar, DP gue pun Iya. itu cuma tulisan nama gue MR gitu. Nyeni banget gue zaman dulu, buset. Iya, artsy. Artsy banget. Gila. Iya sih, seniman-seniman kan rata-rata. Squee living, denger lagu Payung Teduh. Sumpah gue suka beneran. Sambil gambar, gila gue indie banget sih zaman dulu. Denger Payung Teduhnya yang akad tapi 7 jam kan? Lu kalau mau adu pengetahuan Payung Teduh, gua tuh dengerin dari lagu Tidurlah. Pasti ada yang tahu gak? Tidurlah,
Dunia, iya itu enak-enak banget iya, itu. Iya benar. Zaman dulu, itulah zaman dulu. Jadi lu garis keras. Gondrong gua zaman dulu. Demi apa? Demi Allah, gua ini banget deh. Pantes tuh 2016 bilang jamet. Iya sih. Itu ke TV 2018. Gondrong. Enggak, udah potong rambut. Udah potong rambut. Kan mau diundang, potong lah. Jelek banget gua. Gitu. Gila, perjalanan lu berarti macem-macem ya? Iya, jadi gua ngerasa sekarang tepat lah karena ini juga bukan sesuatu yang gue nggak suka, hobi gue juga, gue seneng juga ngejalaninnya, jadi tepat sih buat. Berarti kalau di game nih sekarang lagi fokus sama main quest-nya, iya kan? Iya, bener, tapi ya nggak nutup kemungkinan tiba-tiba ada side quest lain gitu. Pengen sih. Pengen ngapain lagi yang belum kesampaian? Gue sempet kepikiran ya, kan gue core-nya review ya, bisa nggak ya gue jadi ada reviewer mainan nih, terus gue review makanan, gue review gadget, gue review apalagi sih yang bisa di-review? Mobil, kendaraan, iya kan, gitu. otomotif. Nah, gue sempat kepikiran kayak gitu. Tapi gue kepikirannya kayaknya kalau gue sendiri nggak mungkin lah. Gila kali gue ngerjain semua tipes kan gue. Kayaknya sih gue pengennya nanti in near future lah gue pengen ngumpulin orang-orang yang suka review-review juga. Kita bikin ekosistem sendiri gitu. Kayaknya asik ya. Jadi reviewer gitu ya. Udah ada namanya. Gue suka ngide-ngide kayak gini. Gue bikin decknya aja udah. Oh gitu? Udah abis itu gue simpen. Nggak jadi apa-apa. Saya bisa sih jadi co-host bantu-bantu. Boleh banget, boleh. BU banget. Bagus. Jaktim Pride, Jaktim. Banyak, Bang. Iya, benar. Mana ya? Apalagi tadi lu ngomongin apa? Bea Cukai sama Gibran. Coy. Yang gue pengen tuh yang Wonder Woman yang itu tadi. Ntar. Gue kasih link. Stop, off air aja. Gitu sih. Oke, udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Sebelumnya terima kasih banyak loh. Ada kesempatan salah satu top reviewer di Indonesia, iya kan? Kata Robosen. Yang mendapatkan kiriman privilege. Dan unik loh gue. Unik. Dibanding seluruh dunia gue paling beda sendiri. Iya, karena kan gitu. Abis ini wishlist lu pengen review apa lagi yang belum sampai? Gue pengen review apa ya? Apa sih, Mat, yang... gue lagi kecanduan Gundam. Oh iya? Iya, gue lagi suka banget rakit Gundam. Pernah ke Jepang? Pernah. Tapi waktu gue ke Jepang... Belum suka? Gue ke yang di Yokohama tuh yang gede banget. Tapi gue biasa. Apaan sih cuma robot gini doang, mau geraknya lama banget tadi kan. Gue itu. Ya kan? Itu. Sekarang gue suka banget, Pak. Gue sampai udah beli berapa Gundam ya? Udah gue rakit sendiri. Bahkan gue nggak videoin. Udah ngerakit aja buat inner peace gue aja kayak ngerakit tiba-tiba jadi Gundam. Gitu. Oke. Jadi akan lebih pengen fokus Gundam? Nggak lebih fokus, cuma gue akan pengen ya mau memulai meracuni subscribers gue juga pakai Gundam ini. Karena menurut gue potensial banget. Komunitasnya sekarang udah ada. Cuma masih rada toksik juga, jadi gue pengen edukasi juga sih pelan-pelan biar nggak kayak gitu. Karena kan banyak gatekeepernya kan biasanya kan, kalau misalnya hobi-hobi kayak gitu kan. Itu gue masuk ke Gundam aja banyak tuh Pak yang ini apa namanya yang ngebully gue. Kayak apaan tuh rakitannya nggak rapi gitu. Belum kenalan lu sama senior ini, ngapain gue kenalan sama senior ini? Orang cuma hobi doang anjir. Gitu, gue pengen pelan-pelan edukasi karena gue pure suka, bukan karena gue pengen pengen pansos lah ya emang suka aja. Atau mungkin take over komunitasnya. Enggak gitu. Emang suka aja. Bahkan gue sering rakit aja sendiri di rumah, nggak direkam udah. Jadi Gundam aja udah, nggak jadi apa-apa. Bentuk healing lu ya? Bentuk healing gue sih. Jadi enaknya lo adalah lo masih bisa merasakan kesenangan dari sesuatu yang lo kerjakan. Iya kan? Bener. Jadi tetap ada fun-nya dalam kerjaan. Ada fun-nya. Bayangin tuh ya kalau gue beli Gundam dari luar negeri, ada bagian yang hilang, nggak bisa dirakit tuh Pak. Iya nggak sih? Bayangin ada yang hilang satu part tuh. Gimana cara ngerakitnya? Nggak bisa. Untung yang kemarin kan, cuma perlu dilanjutin nggak sih? Yang kemarin kan nggak dalam bagian daripada ininya kan. Bener. Untung dia nggak dimasukin koin dulu baru bisa gerak. Salah siapa ya? Wah kalau itu sih. Ya kita nggak tahu. Who knows lah. Menguap bisa jadi. Iya. Oh atau ini. Apa? Karena kan ada tuyul, ada jin, kan Indonesia alam gaib. Berarti banyak. Di Hong Kong ada tuyul ya Pak? Enggak, maksudnya pas shipping. Iya. Itu kan di atas di pesawat tuh kan alam gaib juga bisa terbang. Iya benar sih. Iya dong. Iya sih. Ya kan? Kita nggak nyalain siapa-siapa. Aman nggak sih kayak gini? Ya, abis ini kita main game. Terima kasih banyak. Medi Renaldi, terima kasih banyak udah jadi bintang tamu di obrolan kita kali ini di Spill at Info Pop. Terima kasih banyak.
Koinnya mau, koin. Oh, udah di-cut.